Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Saat berada di posisi bersalah, seseorang pasti bakalan nih guys bersusah payah untuk memohon ampun segitu-gitunya supaya gak dimasukin ke penjara. Ya mungkin itulah yang dilakukan sama wanita bernama Desire Strickland ini. Pada video tersebut, dirinya terlihat sangat ketakutan dan merasa kalau dirinya itu nggak bersalah sama sekali. Dan dari apa yang kita lihat, mungkin beberapa dari kita berpikir kalau wanita tersebut tuh nggak bersalah. Tapi pada kenyataannya, Desire lah yang telah melakukan pembunuhan kepada seorang remaja berusia 15 tahun dengan cara yang sangat sadis. Dan alasan dia membunuh pun bisa dibilang sangat menjijikan sih guys. Penasaran sama kisahnya? Mari kita saksikan. Jose Amaya Guardado lahir pada tahun 1998 dari pasangan bernama Santos dan juga Lucia Amaya. Jose dan juga kelima saudara kandungnya tinggal di negara kecil di Amerika Tengah yaitu El Salvador guys. Negaranya bisa dibilang indah banget karena banyak sekali memberikan pemandangan alam dan juga makanan yang enak-enak. Cuma sisi gelap dari negara itu teman-teman, masih banyak banget geng narkoba yang sering banget terjadi perang antar geng yang akhirnya mempengaruhi kehidupan para warganya. Ya, dengan adanya hal tersebut, tingkat kriminalitas juga jadi tinggi kan guys? Setiap melakukan aktivitas sehari-hari, yang ada di pikiran warganya tuh cuma takut kalau bakal terjadi apa-apa. Gak enak banget kan guys tinggal di daerah seperti itu, apalagi sambil membesarkan anak-anak. Sampai akhirnya pada tahun 2006 lalu, Santos dan juga Lucia membuat keputusan besar di mana mereka tuh pindah ke Miami, Florida. Tujuannya supaya mereka tuh gak perlu takut lagi guys kalau ada hal buruk yang bakal terjadi dengan anak-anaknya. Saat awal pindah ke Amerika, semua keluarganya beradaptasi dengan baik. Cuma si Jose ini cukup kesulitan tuh untuk mendapatkan teman di sini. Soalnya menurut kedua orang tuanya, dia adalah tipe anak yang sangat pemalu. Tapi dia menyukai mobil dan kelak cita-citanya tuh bakal mau menjadi mekanik handal guys dalam membangun mobil keren. Makanya sang ayah memasukkannya ke Homestead Job Corps Center yang merupakan sekolah kejuruan gratis dari program pemerintah. Jadi kalau di Indonesia sendiri sekolah ini tuh mirip guys kayak SMK gitu. Ya kalau di sana sih gratis, di mana diperuntukkan untuk anak-anak dengan usia 16 tahun sampai dengan 24 tahun supaya di masa depan bisa memiliki pekerjaan yang layak. Selama sekolah di sana, Jose tuh gak cuma bakal diajarin keterampilan mesin, tapi tentang cara juga mengelola bisnis dan juga mengurus administrasi perusahaan. Bisa dibilang, ini adalah awal yang bagus banget buat si Jose untuk memasuki usia dewasanya. Ya seenggaknya itulah yang ada di harapan orang tuanya. Cuma sayang banget tuh guys, di sana dia bertemu dengan orang-orang yang menghancurkan semua impian itu. Pada tahun 2015, Jose tinggal di asrama sekolah, di mana setiap harinya biasa tuh dia bakal sibuk di kelas dan pada saat libur dia bakal pergi ke pasar untuk menjadi petugas ice cream. Hitung-hitung ya untuk tambahan hidupnya lah, supaya nggak membebani orang tuanya lagi karena dia tahu kalau kebutuhannya tuh di rumahnya sangat banyak. Dan sejak bersekolah di sana, dia juga jadi jarang pulang ke rumahnya guys, dimana mulai menghabiskan banyak waktu untuk kumpul bareng teman-temannya. Cuma sayangnya, semua nggak berjalan lancar karena ada sekelompok pembuli yang ingin mencelakakan si Jose. Mereka adalah Kahim Arbelo berusia 20 tahun, Christian Colon berusia 19 tahun, Jonathan Lucas berusia 18 tahun, dan terakhir seorang wanita bernama Desire Strickland yang berusia 18 tahun. Mereka adalah tipe orang yang banyak sekali guru-guru gak kenal dan dihindari oleh kebanyakan anak-anak. Dan yang disayangkan lagi, mereka semua punya catatan kriminal dan sekolah tersebut tetap gagal guys untuk mengeceknya waktu pertama kali memasukkan mereka semua. Kahim yang merupakan orang paling tua diduga merupakan bandar narkoba, di mana merupakan teman sekamarnya si Jose. Sejak pertama kali sekamar, Kahim tuh sering banget melecehkan si Jose dan sering banget memalaknya. Jose pun bingung tuh guys harus berbuat apa. Soalnya sering kali kondisinya tuh gak adil ya, karena dia dikeroyokin sama 4 atau 5 orang. Ditambah lagi tempat mereka sekolah ini dikelilingi sama hutan-hutan, sehingga banyak banget spot-spot menyeramkan yang bisa digunakan sama anak-anak bandel tersebut. Nah, pada sore hari tanggal 25 Juni 2018, Jose izin ke gurunya untuk keluar kelas sebentar untuk membeli beberapa snack.
Guru itu pun tahu kalau biasanya si Jose izin keluar, dia bakalan balik lagi dalam waktu 30 menit. Jadi guys, waktu jam 6 sore dan Jose belum juga balik ke sekolah, gurunya pun mulai merasa panik dan coba menghubungi keluarganya si Jose. Ini tujuannya untuk menanyakan apakah si Jose ini pergi keluar dari sekolah untuk bertemu dengan mereka atau enggak. Ya pada saat ini, Santos dan juga Lucia langsung ada feeling gak enak lah dan memikirkan ada hal buruk yang terjadi dengan anaknya. Soalnya mereka tuh mengenal betul si Jose guys, dimana gak mungkin dia gak ngabarin siapapun kalau emang terjadi sesuatu dengan dirinya. Di sore itu, keluarganya langsung nelpon polisi untuk memberitahukan kalau si Jose menghilang. Cuma sayangnya, pihak kepolisian gak langsung nyari karena menganggap kalau Jose itu udah 17 tahun guys dan butuh waktu 3 kali 24 jam dulu baru bisa dinyatakan menghilang. Kebayangkan guys harus menunggu 3 hari lamanya cuma karena masalah birokrasi kayak begini. Karena lama ya orang tua dan juga kakak pertamanya si Jose yang bernama Freddy pun mulai langsung tuh melakukan pencarian tanpa bantuan pihak kepolisian. Mereka pergi ke sekolahnya si Jose dan berbicara dengan para staf di sana, tapi nggak ada yang tahu sama sekali keberadaannya si Jose guys. Yang mereka ketahui ya cuma Jose tuh keluar dari sekolah untuk membeli beberapa snack saja. Pencarian ini pun dilakukan sampai ke tempat perbelanjaan di mana kemungkinan si Jose tuh mendatanginya. Cuma sayangnya guys, nggak ada satupun orang di toko-toko itu yang melihat keberadaannya si Jose. Setelah 2 hari menghilang, keluarga Jose pun mulai melakukan pencarian ke hutan yang berada di sekitar sekolahnya. Pada saat itulah, Freddy melihat ada bekas rumput terbakar dengan ukuran yang lumayan besar. Karena curiga, dia pun coba untuk melihat lebih dekat, siapa tahu menemukan petunjuk lainnya tuh guys. Dan pada saat itulah, hatinya sangat hancur. I start digging with I didn't find anything on the middle, so I start digging on the bottom part. And I see 2 foot facing down. Ya, saat menggali tanah di sana, dia melihat ada kaki di dalam tanah yang yakin banget kalau itu adalah kakinya si Jose. Freddy yakin karena dia hafal betul kaos kaki adiknya guys. Saat mengetahui ini orang tuanya pun langsung menangis, tapi si Freddy merasa sangat lega karena sang adik akhirnya berhasil ditemukan. I feel happy because I knew that I found him, that he was not going to be alone. Saat keluarga melihat tubuh Jose secara keseluruhan, mereka menemukan fakta kalau anaknya ini bukan cuma merupakan korban pembunuhan, melainkan eksperimen menggunakan parang. Soalnya guys, saat ditemukan di samping tubuhnya si Jose, ada banyak banget kayu bekas bakaran yang digunakan untuk menutupi tubuhnya. Ya, meskipun tubuh Jose sudah ketemu tanpa bantuan dari polisi, keluarganya Jose masih membutuhkan keadilan tuh guys. Mereka sama sekali gak kepikiran siapa coba orang yang tega membunuh anaknya ini dan melakukannya dengan cara sekejam itu. Satu-satunya harapan keluarga ya polisi bisa menemukan siapa pelakunya. The only thing is I'm wishing is that they kill those person because that's not fair for my little brother that they kill it out. Pada saat itu juga polisi langsung pergi ke lokasi TKP di mana tim forensik langsung melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Cuma mereka mendapat guys beberapa masalah karena tubuhnya Jose sudah sangat membusuk dan ada beberapa barang yang mereka temukan di mana butuh penelitian lebih lanjut. Tree branches sliced in multiple locations. Police say those charged got rid of the weapon. Also, here is a place where detectives say the killers tried to cover their tracks by burning the clothes Guardado was wearing. Police say the teens also set their own clothes on fire. A green cigarette lighter also found here. But this glove was found too, and so was this sock. Both providing clues. Buat kalian tahu nih ya guys, mencari DNA dari baju-baju yang sudah dibakar itu sangatlah sulit sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi saat ini yang bisa mereka lakukan ya cuma memastikan kalau itu tubuhnya si Jose dan mencari penyebab kematian aslinya. Di hari tersebut polisi pun bisa memastikan langsung kalau si Jose ini meninggal karena dibunuh. Dan media pun langsung menyebarkan berita tersebut. This is a crime so brutal, it shocked South Florida. It's hard to even discuss it. Police say this victim was hacked with a machete and made to lie in a grave in his final moments. Ana Morales yang merupakan sepupunya Jose membuat donasi tuh di situs GoFundMe untuk membiayai pemakamannya tersebut guys. Pada bagian deskripsinya dia juga menuliskan hasil otopsinya di mana Jose sempat diperkosa dulu dan ada banyak bekas tusukan di badannya ini.
Bahkan pada saat dikuburkan, Jose masih dalam keadaan hidup loh. Ya membunuh aja udah merupakan tindakan jahat ya guys. Tapi apa yang dialami sama si Jose ini benar-benar sungguh mengerikan sih menurut gue. Every day, every night, every time I'm working, I cannot think about it. Every time I pass by there, I cannot stop looking back where I found them. I always looking. Sehari setelahnya, polisi pun menangkap Kahim Arbelo, di mana pihak sekolah tahu kalau dia adalah seorang kriminal. Kemudian teman-temannya pun menyusul, di mana ada si Desiree, Jonathan, dan juga Christian ditangkap pada hari itu. Ya cuma mereka berempat tapi ya guys, ada satu pria lagi nih yang ditangkap polisi juga, yaitu si Joseph Michael Cabrera. Saat diinterogasi, mereka pun mengatakan dengan yakin kalau nggak ada hubungannya sama semua ini dan merasa nggak bersalah sama sekali. All 5 of those charged have entered not guilty pleas, and their lawyers have gone to great lengths to try to keep the discovery in this particular case secret and not open to the public. Those photos we were able to show you tonight, some of the first that the court has approved to be released. Showing 2 of those charged, John Lucas and the alleged ringleader, Kahim Arbelo. Kahim dan juga Jonathan adalah orang pertama yang ditangkap polisi, di mana polisi itu memfoto tangan mereka berdua untuk mengetahui ada bekas luka atau enggak. Soalnya polisi itu udah tahu banget guys kalau Jose ini dibunuh menggunakan parang dan ada banyak bekas bakaran di TKP-nya. Seharusnya di tangan pelaku ada luka-luka atau mungkin ada bekas terbakar tuh. Saat semua nama sudah diumumkan oleh media-media, cerita dari setiap keluarga pun mulai bermunculan nih guys. Salah satu yang menarik adalah cerita dari keluarga Kahim. Menurut sang nenek, Kahim dirawat olehnya sejak kecil karena sang ibu yang membesarkannya sendiri merupakan korban pembunuhan. Neneknya ini pun gak mengerti bagaimana anak laki-laki yang menderita karena ditinggali oleh ibunya dengan cara tersebut malah melakukan hal yang sama. As a grandmother, there's no words to say about. I can't describe my feeling, just despair for us. Meskipun kelima pelakunya bersikeras bahwa mereka tuh gak bersalah, polisi yakin guys kalau pada tanggal 28 Juni merupakan pembunuhan disengaja yang sudah direncanakan sebelumnya. Menurut laporan polisi, para pelakunya sudah merencanakan ini sejak 2 minggu sebelum melakukan pembunuhan. Mereka juga mengubur senjatanya di hutan sehingga gak bisa ditemukan oleh para polisi. Bahkan mereka juga sudah menyiapkan makamnya sebelum melakukan tindakan tersebut. Bukti yang sangat kuat kan kalau semua ini sudah direncanakan tuh. Cuma jadi pertanyaannya, apa yang menjadi motif mereka sampai tega melakukan ini semua? Ternyata si Jose ini memiliki hutang ke si Kahim untuk pembelian narkobanya tuh. Jadi pada sore hari di tanggal 28 Juni tersebut, komplotan ini membujuk Jose untuk pergi ke dalam hutan langsung ke area yang sudah mereka persiapkan. Saat berada di sana, Kahim membacok si Jose dengan parang secara beberapa kali, di mana semua teman-temannya pada nontonin. Setelah puas, Jose pun dimasukin ke kuburannya dan ditimbun dengan menggunakan tanah pada saat dia masih hidup tuh guys. Setelah semuanya selesai, si Jonathan, Michael, dan juga Christian pun pergi dari sana. Sedangkan si Kahim dan juga Desiree masih tetap di lokasi tersebut, di mana mereka tuh akhirnya berhubungan badan persis di samping mayatnya si Jose. Karena kejadian ini, Kahim pun dinyatakan bersalah, di mana didakwa atas pembunuhan berencana dan berusaha menghilangkan barang bukti. Saat Kahim menunggu untuk persidangan, anggota geng lainnya menjadi sasaran polisi tuh guys untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Saat Desiree diinterogasi, dia pun kelihatan tuh sangat gak senang dan terus berteriak kalau dia gak merasa bersalah karena gak melakukan apapun. Bahkan menurut polisi, Desiree sempat mendorong polisi tuh guys saat akan dimasukkan ke ruang interogasi. Sepanjang interogasi itu bahkan dia mengatakan ke para polisi kalau dia mengalami serangan asma. Ya setelah berusaha untuk mengorek informasi dari Desiree, polisi pun gak mendapatkan apa-apa dan coba buat meninggalkan ruangan tersebut. Ini sebenarnya adalah teknik untuk melihat perubahan si Desiree pada saat polisi ada ataupun tidak guys. Kalau perilakunya berubah drastis, ada kemungkinan kalau dia berbohong. It doesn't work.
Dan ternyata yang dilakukannya saat di ruangan sendiri, dia berusaha tuh guys melepaskan diri dengan cara merusak borgolnya dan coba mencabut mur dari saklar listrik untuk membuka borgolnya juga tuh. Yang jadi masalah, kalau emang dia nggak bersalah, kenapa berusaha buat kabur dari sana? Nah, sebelum polisi balik ke ruangan itu, Desiree juga sempat mencoret mejanya dengan menuliskan MPD, go to hell. Yang menjadikannya ternyata dialah otak guys di balik semua ini. Dimana dia yang membuat rencana pembunuhan, kemudian membantu Kahim pacarnya membunuh Jose dan meminta pacarnya itu untuk berhubungan badan di samping mayat tersebut. Nah cuma itu doang, dia juga dianggap memberikan keterangan palsu dan melakukan penghinaan kepada polisi. Ya dengan semua keterangan ini kebayang lah ya hukuman berat apa yang menantinya. Now, police say that Strickland's three co-defendants have all confessed or all charged with first-degree murder. They say this homicide was triggered by a debt owed to Strickland's boyfriend. Sikap buruknya ini ternyata nggak berhenti tuh guys sampai di ruang interogasi saja. Soalnya waktu di persidangan, dia lagi-lagi menunjukkan sikap menjengkelkan di mana dia kelihatan sangat kebosanan. Girl went before a judge this morning to face first-degree murder charges, but she appeared absolutely bored and uninterested in court. Selama persidangan, Desiree kelihatan sangat nyolot seperti ingin memperlihatkan semua orang kalau dia nggak takut sama sekali. Selain semua tuduhan yang berhubungan dengan Jose, Desiree juga harus membayar denda sebesar 32 juta rupiah karena mendorong polisi tuh guys, lalu berusaha kabur dari ruang interogasi dan merusak ruangan milik polisian. Setelah Desiree ketangkap dan juga diadili, keempat orang lainnya pun langsung mengakui kalau mereka bertanggung jawab atas kematian si Jose. Bahkan mereka semua menceritakan secara detail apa saja yang terjadi pada hari itu. Berarti dari 5 pelakunya, cuma si Desiree saja itu guys yang menolak disalahkan. Selama proses pengadilan, keluarganya si Jose beberapa kali muncul di TV, di mana mereka sangat berterima kasih kepada polisi dan berharap kalau hakim tuh memberikan hukuman yang sesuai buat mereka semua. Kasusnya si Joseph Michael Cabrera bisa dibilang sedikit berbeda nih, karena dia memiliki peran paling sedikit dibandingkan dengan tersangka lainnya. Makanya, hakim memberikan tawaran untuk memberikan kesaksian melawan tersangka lain, di mana nanti hukumannya itu bakal dikurangi, yaitu maksimal penjara 10 tahun. Cuma yang anehnya, dia menolak tawaran tersebut guys, dan memilih untuk ikut dihukum berat bersama dengan teman-teman lainnya. Ada beberapa dari mereka yang akhirnya sudah mengikuti persidangan tuh, di mana Kahim dijatuhi hukuman mati dan menjadi satu-satunya orang dari para tersangka yang menerima hukuman tersebut. Sedangkan si Desiree pada bulan September tahun 2022 kemarin ditawarkan tuh guys untuk memberikan kesaksian atas kasus pembunuhan tersebut dan dia mau untuk melakukannya. Karena hal ini hukumannya pun dikurangi lah jadi 15 tahun, di mana bakalan keluar dari penjara pada tahun 2030 nanti. Terus si Jonathan dijatuhi juga hukuman penjara 5 tahun dan kemudian 15 tahun masa percobaan. Sedangkan Michael didakwa dengan tuduhan yang sama seperti Jonathan, tapi dia mendapatkan tugas hukuman yang lebih ringan. Dan terakhir si Christian masih menunggu putusan para hakim. Nah, yang mengejutkannya lagi, karena kasus meninggalnya si Jose, keluarganya menyewa pengacara tuh untuk menuntut sekolahnya. Mereka ngelakuin itu karena sekolah dianggap gak transparan dan menerima anak-anak dengan catatan kriminal tanpa meminta persetujuan orang tua murid. Untuk hasilnya gimana, kita masih menunggu putusan persidangan tuh guys. Cuma untuk beberapa waktu, sekolahan itu harus diberhentikan sementara. Gimana guys setelah mendengar kasus ini? Gue mikir awalnya pembunuhan sadis kayak begini cuma dari film-film doang loh. Ya tapi kalau menurut kalian semua nih guys, hukuman yang diterima sama para pelaku kira-kira udah sesuai apa belum tuh? Coba dong kasih pendapat kalian kolom komentar ya, oke? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.